Selamat pagi Lestarian. Menarik bagi kita untuk membahas bagaimana caranya agar pendapatan kita itu tidak gampang habis. Nah, yang pertama itu kita harus tahu dulu nih sumber pendapatan kita dari mana aja dan habisnya kemana aja. Kalau misalnya nih kita dapat penghasilannya dari gaji misalnya kalau gaji kita masih UMR, pasti sebagian besar dari kita tuh gajinya nggak bakalan cukup kan untuk kebutuhan, apalagi kalau yang sudah berkeluarga akan sangat sulit sekali untuk mengelola gaji itu supaya cukup untuk 1 bulan. Nah, kali ini saya akan coba untuk memberikan beberapa tips agar gaji kita itu cukup untuk 1 bulannya. Nah, untuk tip yang pertama itu kita harus melihat dulu penghasilan kita berapa. Misalnya nih penghasilan kita 5 juta. Nah, kita harus menghitung terlebih dahulu kebutuhan-kebutuhan kita. Apa sih kebutuhan kita setiap bulannya? Nah, kalau misalnya untuk kebutuhan hidup itu misalnya kalau misalnya kita dapat penghasilan 5 juta tapi kebutuhan kita misalnya lebih, nah ini kan susah banget nih. Nah, kita harus benar-benar mengetahui mana yang kebutuhan primer kita, mana yang kebutuhan yang tidak primer. Misalnya orang yang berpenghasilan 5 juta mungkin harus bawa bekal nih dari rumah. Itu salah satu yang dilakukan. Sehingga kalau saya mengutip kata-katanya Pak Alek Purnadi Chandra, ownernya BPR Lestari, itu kita harus hidup dari sisa. Maksudnya hidup dari sisa itu gimana? Jadi yang pertama adalah kita harus menyisihkan terlebih dahulu untuk investasi terlebih dahulu, baru nanti kita mengatur keuangan kita. Misalnya gaji 5 juta diinvestasikan 1 juta, dari 4 juta itu kita harus manage untuk kehidupan kita. Nah, kita harus membuat rekening dalam 2 rekening yang berbeda. Satu rekening yang kita khususkan untuk investasi, satu rekening yang kita khususkan untuk hidup. Nah, dari rekening itu kita biasanya masukin satu hari itu biasanya kita harus habis 100.000. Jadi kita masukin ke dalam amplop uangnya 100.000. Jadi kalau misalnya udah habis 100.000 ya nggak boleh ditambahin lagi. Berarti harus cukupin 100.000. Kayak gitu tip yang pertama. Terus yang kedua yang harus kita lakukan, kita harus memahami apa itu aset dan apa itu beban. Kalau Pak Tung Desem tuh sering cerita ke anak-anak Lestarian bahwa kita harus bisa membedakan apa itu aset, apa itu beban. Misalnya nih dengan penghasilan kita yang masih minim, penghasilan kita masih UMR, bagaimana kita bisa menjadikan membentuk aset. Salah satu caranya adalah dengan tabungan berjangka misalnya. Kalau di beberapa bank itu kan ada tabungan berjangka yang bisa kita manfaatin. Misalnya kalau misalnya kita pada saat kebutuhan kita cuma 4 juta, bagaimana kita bisa bertahan? Kalaupun ada kenaikan gaji, justru dari gaji itu kita bisa untuk menaikkan aset kita. Nah, itu akan memudahkan kita untuk memiliki penghasilan yang besar nantinya ke depan. Nah, itu yang harus dilakukan. Teman-teman harus paham betul apa itu aset, apa itu beban. Jangan sampai nanti sesuatu yang teman-teman anggap aset ternyata jadi beban. Misalnya gini, satu contoh, teman-teman untuk bekerja membeli kendaraan misalnya Ninja. Teman-teman harus cicil nih setiap bulan misalnya 2 juta, sedangkan penghasilan teman-teman baru 5 juta. Nah, kalau teman-teman untuk nyicil itu teman-teman anggap aset, sebenarnya itu adalah beban. Jadi ini yang harus di manage dengan benar, sehingga teman-teman punya aset yang cukup nanti misalnya dalam bentuk tabungan. Setelah terkumpul jumlah tertentu, teman-teman depositoin. Nah, setelah punya deposito kan ada passive income tuh, meskipun kecil. Misalnya bunga deposito awalnya mungkin punya 10 juta, berikutnya punya 20 juta dan punya seterusnya, sehingga teman-teman punya deposito yang cukup, punya passive income yang cukup, sehingga punya penghasilan tambahan selain dari gaji. Nah, kalau misalnya depositonya udah cukup nih, saran saya beliin aset dalam bentuk rumah atau kontrakan atau apa lain sebagainya yang nantinya bisa disewakan. Nah, dari situ juga teman-teman bisa dapat penghasilan pasif. Nah, dari penghasilan pasif itu akan menambah menambah penghasilan teman-teman, sehingga nanti teman-teman bisa hidupnya lebih sejahtera. Nah, untuk tips yang ketiga yaitu berinvestasi leher ke atas. Ini sering banget ditekanin sama Pak Alek Purnadi Chandra kalau kita harus investasi leher ke atas. Maksudnya investasi leher ke atas itu apa sih? Misalnya kita ikut seminar, kemudian rajin membeli buku dan membaca-baca buku yang
bisa meningkatkan pengetahuan kita dan juga keahlian kita dalam pekerjaan, sehingga kita bisa dipromosikan, kemudian kita bisa naik jabatan sehingga penghasilan kita bisa meningkat. Selain itu juga buku-buku yang bagus itu juga akan mendorong teman-teman sehingga bisa memiliki pengetahuan yang lebih sehingga memiliki harga yang lebih mahal ke depannya. Mungkin itu tips dari saya. Sekian tips dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman Lestarian, bisa mengelola keuangannya dengan baik sehingga ke depan bisa memiliki passive income dan hidupnya lebih sejahtera. Terima kasih.